Subdit 4 Direktorat Kriminal Umum Polda NTB, berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan jumlah korban 28 orang. Dirkrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, selama 10 hari terakhir kepolisian berhasil mengungkap 13 kasus dengan jumlah tersangka 6 orang dan 32 orang korban. Syarif mengatakan dari 13 kasus tersebut, satu kasus besar berhasil diungkap dengan jumlah korban 28 orang dan tersangka 2 orang. Hasil ungkap terakhir karena ini cukup besar yang dilakukan oleh salah satu oleh LKP yang kantornya berada di Ampenan. Kita dalami ada dugaan indikasi perekrutan PMI penempatan di Jepang, kata Syarif. Mantan Wakapolresta Mataram itu mengatakan setelah melakukan penyelidikan polisi menemukan indikasi perbuatan pidana. Selanjutnya, polisi menerbitkan laporan polisi. Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang saksi di mana mereka berstatus sebagai korban, 6 orang dari Mataram, 5 orang Lombok Barat, 4 orang Lombok Tengah, dan 2 orang Lombok Utara. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, polisi menangkap seorang perempuan inisial WS. Melalui lembaga kursus dan pelatihan Wahyu Yuha Mataram dengan iming-iming kerja magang di Jepang. Syarif mengatakan LKP ini juga bekerja sama dengan PT RSEI yang beralamat di Lombok Timur. Perusahaan ini ternyata tidak memiliki izin dari Kemenaker untuk melakukan penempatan pekerja migran Indonesia. Akibatnya polisi juga menetapkan direktur perusahaan tersebut inisial Se menjadi tersangka. Tersangka meminta uang kepada korban berkisar 30 juta rupiah sampai 40 juta rupiah agar bisa diberangkatkan ke Jepang. Kedua tersangka juga berhasil menghimpun dana mencapai 1 miliar rupiah lebih dari para korban, di mana tersangka Se berhasil menghimpun dana 630 juta rupiah dengan keuntungan 160 juta rupiah. Sementara tersangka WI berhasil menghimpun dana 926 juta rupiah dengan keuntungan 296 juta. Tersangka WI mengaku bahwa dia hanya memberikan pelatihan kepada para korban. Setelah selesai memberikan pelatihan, tersangka mengarahkan korbannya untuk mencari perusahaan yang akan menempatkan mereka di Jepang. Akibat perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 10, Pasal 11 Jo, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 81. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Pemberantasan TPPO, kita sudah mengungkap menangani 13 kasus. Ya. Selama 10 hari sudah 13 kasus. Ya. Dengan korban sebanyak 32 orang, telah menetapkan 6 tersangka. Pada kesempatan ini kami menyampaikan hasil terakhir karena ini yang cukup besar, bahwa pengungkapan ini diawali dengan adanya laporan informasi terkait dengan adanya perekrutan yang dilakukan oleh salah satu lembaga LPK, lembaga pelatihan keterampilan yang berada di kantornya di berada Ampenan. Kita dalami, ya. Kita dalami dan kita kumpulkan informasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.